Buana Asri yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa untuk kita bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini kesempatan yang indah. Kami ada sebagaimana ada. Kami bisa melewati hari-hari oleh karena pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kami mengucap syukur buat rencana-Mu yang indah atas pribadi dan keluarga kami. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, juga berkati setiap kami yang mendengarkan agar kami memahami dan mengerti serta dimampukan untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukannya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya selalu berharap bahwa Bapak Ibu semua hari ini sehat, hari ini terus mengalami sukacita, semangat di dalam menjalani hari-hari, meskipun saya juga tidak memungkiri dalam perjalanan kehidupan kita selalu diwarnai dengan masalah, tantangan, pencobaan, dan itu semua atas seizin Tuhan. Tetapi yang ingin saya sampaikan, Tuhan selalu hadir buat saya dan saudara. Tuhan selalu peduli untuk masalah saya dan saudara. Dia punya komitmen untuk memelihara saya dan saudara. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema keluarga Kristen yang bahagia. Kata bahagia ini saudara jangan punya asumsi bahwa keluarga itu tidak ada masalah, bahwa keluarga itu semua serba lancar, tidak. Tapi bahagia artinya kita bisa melewati, bisa menghadapi, bisa menyelesaikan segala persoalan yang ada oleh karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendasari dalam segala kehidupannya dengan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, keluarga Kristen adalah persekutuan antara suami, istri, dan anak-anak ya. Mereka adalah orang-orang yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, serta meneladani pribadi dan karakternya Tuhan Yesus, serta hidup yang didasari dengan firman Tuhan dalam kehidupan kesehariannya. Oleh karena itu, jika hari ini Bapak Ibu sudah menikah, punya anak, itu semua karena Tuhan. Itu semua seharusnya untuk Tuhan, oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi orang percaya dalam membangun kehidupan rumah tangga itu tidak ada yang kebetulan. Mungkin saudara berkata, ya kebetulan saja Pak Pendeta, saya dulu satu kantor, mungkin saling mengenal, saling suka, dan akhirnya kami menikah. Tidak ada. Mungkin saudara berkata, ya kebetulan aja Pak Pendeta, saya dulu teman SMA, akhirnya setelah lulus bekerja kami mengenal, jatuh cinta, dan menikah. Mungkin kami satu gereja, mungkin kami bertemu di rumah makan dimanapun, akhirnya kami saling suka dan menikah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua, bagi orang percaya tidak ada yang kebetulan. Yang ingin saya sampaikan, Tuhan telah mempertemukan saudara semua sehingga menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Dan di balik itu Tuhan punya rencana yang besar melalui rumah tanggamu. Tuhan punya rencana yang indah melalui kehidupan keluargamu, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, meskipun demikian harus saya sampaikan bahwa pasangan kita itu adalah orang yang terbaik, yang dianugerahkan, yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi pasangan hidup kita. Tetapi meskipun demikian, Bapak, Ibu, dan saudaraku, mereka tetaplah bukan orang yang sempurna. Mereka juga merupakan pribadi yang punya kekurangan. Maka hadirnya saudara menjadi pasangannya untuk saling melengkapi, untuk saling mengisi, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang bisa saling membangun, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dalam Kejadian 2 ayat 18 di sana kita bisa melihat bahwa dari semula Tuhan itu merancang keluarga itu untuk bahagia. Tuhan merancang keluarga itu untuk diberkati.
Tuhan tuh merancang keluarga untuk memuliakan Tuhan. Dan seharusnya keluarga orang Kristen harus mencerminkan keberadaan Tuhan itu sendiri. Apa saja itu saudaraku? Yaitu mencerminkan kasih-Nya Tuhan. Hendaklah saudara saling mengasihi dalam membangun hubungan rumah tangga. Harus mencerminkan kesetiaannya Tuhan. Marilah kita setia terhadap pasangan, ya. Pasangan kita, mungkin di luar menurut daging ada yang lebih baik, tetapi pasangan kita tetaplah yang terbaik, yang dianugerahkan Tuhan, yang harus kita jaga, di mana harus kita setia. Kita harus mencerminkan, saudaraku, kesuciannya Tuhan. Jaga kesucian kehidupan rumah tangga kita masing-masing, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya. Oleh karena itu tidak heran dari dulu sampai hari ini setan selalu memiliki rencana besar, rencana liciknya, yaitu untuk menghancurkan setiap keluarga-keluarga Kristen. Setan ingin punya rancangan jahat, ingin menghancurkan setiap rumah tangga orang percaya. Sehingga dalam Kejadian 3 ayat 12, di sana bahwa manusia jatuh ke dalam dosa dan dampaknya sangat tidak baik. Mereka mulai ada pertengkaran, saudaraku. Mereka mulai ada ketidakjujuran. Mereka saling melemparkan tanggung jawab, saling menyalahkan. Bahkan di antara saudara-saudara yang berkembang anak-anaknya mulai saling membenci, bahkan saling membunuh satu dengan yang lain. Kesengsaraan terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Saudara, pertanyaannya bagi kita semua adalah kenapa iblis senang menyerang keluarga Kristen yang bahagia? Jawabannya adalah karena iblis tahu keluarga Kristen yang bahagia adalah tempat lahirnya anak-anak Tuhan, generasi tentara-tentara Allah, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat dan berdampak bagi Tuhan yang luar biasa. Karena iblis tahu keluarga yang bahagia adalah tempat di mana berkat-berkat Allah akan dicurahkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena iblis tahu, saudara, keluarga yang bahagia ini adalah keluarga yang akan mempersempit, bahkan akan menghancurkan gerakannya iblis untuk menghancurkan setiap rumah tangga Kristen. Maka di sini mari kita membangun keluarga yang takut akan Tuhan, didasari dengan firman Tuhan. Jangan sampai waktu masih pacaran, kalau sekarang ini kadang saya melihat, wah baru pacaran aja manggilnya sudah beb, ya. Beb, begitu sudah menikah manggil suaminya sapi, ya. Suaminya manggil istrinya kerbau berdaster katanya. Ya ini kan sangat kacau, saudara. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku, menikah itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Walaupun Tuhan merancang supaya hidup rumah tangga kita bahagia, tapi menikah itu adalah untuk memberi kebahagiaan. Dengan demikian, masing-masing pasangan, anak-anak sudah mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena kita ingin memberikan kebahagiaan buat mereka. Karena kalau hanya menginginkan, ini yang ada hanya sebuah tuntutan. Yang ada hanya sebuah keegoisan, kepentingan diri sendiri. Tapi kalau ingin memberi, ini adalah kasih yang akan diberikan kepada keluarga kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara, ada beberapa yang setan pakai, kuasa iblis pakai untuk menyerang keluarga supaya keluarga Kristen ini hancur. Yang pertama adalah melalui komunikasi yang buruk, ya. Saya membaca sebuah penelitian, katanya wanita itu dalam satu hari mereka rata-rata berkata itu 20.000 kata, saudaraku. Ini bayangkan kalau suaminya nggak seneng ngajak ngobrol istrinya. Ini pelampiasannya ke tetangga, yang gosip kanan kiri, ya, gosip mertuanya, gosip tetangganya, ya, gosip si suami sendiri bisa, gosip pendetanya, jangan-jangan, wah wanita itu selalu ada. Lah ini kan harus mengeluarkan 20.000 kata. Sedangkan seorang pria itu menurut penelitian hanya 7.000 kata. Perbedaannya terlalu jauh. Tapi istri-istri juga harus memahami bahwa pria itu memang tidak terlalu banyak omong. Jadi mungkin kalau diajak ngomong terus mungkin juga tidak tahan, ibu-ibu, ya. Maka ini harus saling pengertian. Tetapi komunikasi yang buruk ini penyebab
hancurnya sebuah rumah tangga, rusaknya sebuah rumah tangga. Kemudian saudara, yang dipakai setan untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga adalah tidak bisa mengampuni, tidak bisa melupakan kesalahan yang sudah terlewatkan. Selalu diingat-ingat, selalu diungkit-ungkit ya, dan selalu jadikan bahan serangan balik, sehingga yang ada hanya pertengkaran, saling membalas saudara, mengingat-ingat, yang ada hanya kekecewaan ya, yang ada hanya rasa sakit ya saudara, sehingga kebahagiaan itu tidak hadir dalam kehidupan rumah tangga. Padahal kita itu diajarkan Tuhan, mari kita saling mengampuni. Sekali lagi, pasanganmu adalah orang terbaik, tetapi mereka juga bukan orang yang sempurna. Maka jika mereka bersalah, kewajiban dan tugas kita adalah mari kita saling mengampuni, saudaraku. Kemudian yang sering dipakai setan untuk menghancurkan rumah tangga Kristen adalah saling mencurigai dan praduga-praduga yang negatif terhadap pasangan. Ya, suami pulang malam katanya macam-macam pasti di luar sana pada lembur untuk tambahan supaya istrinya bisa ke salon, saudaraku ya. Ya, istrinya dandan cantik, suaminya mungkin berpikir negatif, wah ini pasti punya will lain, padahal untuk menyambut dan menyenangkan, membahagiakan suami. Maka di sini Bapak Ibu, saling mencurigai dengan praduga-praduga yang negatif itu harus kita tinggalkan. Mari kita berpikiran positif terhadap pasangan, bisa menjadi pribadi yang selalu percaya dan bisa dipercaya sehingga ada kedamaian dalam kehidupan rumah tangga saudara semua. Kemudian yang sering dipakai setan untuk menghancurkan keluarga Kristen adalah pemaksaan kehendak dan harapan-harapan yang terlalu tinggi. Saudara, Tuhan mengajarkan agar kita itu hidup dengan apa yang ada, mensyukuri dalam segala hal. Kalau hari ini masih Tuhan izinkan kita hanya hidup dalam tahap kesederhanaan, mari kita syukuri. Hidup sederhana itu indah kalau kita syukuri. Karena sederhana itu indah, limpah itu anugerah. Apapun kondisinya, ketika kita hidup dalam ucapan syukur, bisa menguasai diri dengan baik, ya, tidak mudah iri dengan satu dengan yang lain, ya, tidak mudah kepingin dengan ini dan itu, maka kita bisa menguasai diri dengan baik, sehingga kita bisa hidup memulai dari perkara kecil, akhirnya Tuhan tambahkan perkara besar, kita makin diberkati, sehingga bahagialah kehidupan rumah tangga kita. Kemudian yang sering dipakai oleh kuasa setan untuk menghancurkan rumah tangga Kristen adalah mereka cepat kecewa dan cepat putus asa, saudaraku. Mari, tantangan selalu hadir dalam rumah tangga kita. Masalah selalu hadir dalam rumah tangga kita. Tetapi kita jangan mudah kecewa. Jangan mudah putus asa setiap menghadapi kesulitan. Ingat, di balik tantangan itu selalu ada berkat. Dan di dalam berkat selalu ada tantangannya. Tugas kita adalah melewati semua itu bersama Tuhan. Dan melalui campur tangan Tuhan kita akan bisa melewatinya semua dengan baik. Lalu saudaraku, kalau demikian, bagaimana supaya keluarga Kristen ya itu menjadi seperti yang Tuhan kehendaki? Kita akan membaca dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24 yang berkata demikian dengan judul Kasih Kristus adalah dasar dari hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Keluarga Kristen yang bahagia yang dikehendaki Tuhan adalah jika ibu-ibu adalah seorang istri, maka ibu-ibu harus menjadi istri yang tunduk terhadap suami dan menjadi penolong bagi suami. Ya, ini jelas firman Tuhan menjelaskan kepada kita semua. Memang dalam realitanya, Bapak Ibu,
bahwa seorang wanita itu, ini entah salah entah benar ya, tapi ini menurut penelitian, seorang wanita itu dalam satu hari itu berkaca rata-rata 8-9 kali. Tapi keyakinan saya malah lebih ya. Bangun tidur sudah ngaca ya. Habis sarapan ngaca lagi. Mau beli sayur ngaca lagi ya. Terus itu masak, habis masak ngaca lagi saudaraku ya. Mungkin nanti mau ketemu tetangga ngaca lagi, gengsi dong kalau kalah cantik, mungkin begitu pikirnya ya. Sore hari mau ibadah ngaca lagi, suami mau pulang kerja ngaca lagi ya saudara. Mungkin naik motor ya, turun dari motor lepas helm ngaca lagi di spion ya. Wanita itu selalu identik dengan ngaca. Kenapa? Karena kecantikan bagi seorang wanita itu sangat penting. Meskipun demikian, jangan sampai ibu-ibu juga melupakan akan sikap dan tanggung jawab sebagai seorang istri, yaitu tunduk dan menjadi penolong bagi suaminya. Tunduk itu pada aturan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tunduk kepada suami. Di sini firman Tuhan menjelaskan kita dalam 1 Petrus 3 ayat 1-2, di sana Bapak Ibu bisa membaca bahwa seorang suami itu dimenangkan melalui kelakuan istrinya, bukan melalui perkataan. Semakin kita galak, semakin ibu-ibu galak, semakin ibu-ibu cerewet, sementara tidak disertai dengan kelakuan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka semakin berontak, semakin tidak sayang suamimu terhadap engkau. Tetapi seorang suami itu dimenangkan melalui kelakuan yang indah, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini firman Tuhan mengarahkan kepada kita. Dan rasa tunduk, rasa hormat seorang istri kepada suami ini akan membawa suaminya itu menjadi pribadi yang bisa menyayangi, mengasihi keluarga dengan tulus, saudaraku. Oleh karena itu, Bapak Ibu, istri penolong itu adalah istri yang bisa membawa, yang bisa mempengaruhi, ya, yang bisa menolong keluarganya itu menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai dulu sebelum menikah, ya, baru pacaran, suaminya yang sekarang jadi suaminya tuh dulu setia, setelah menikah nggak setia gara-gara kecewa dengan ibu. Jangan sampai. Dulu dia seorang pria yang giat bekerja, tetapi gara-gara dimarahin terus, nggak tahan dengan kata-kata istrinya terus, akhirnya malah malas bekerja, ya. Seorang istri itu sebagai penolong, dampaknya adalah bisa membawa anggota keluarganya semakin lebih baik. Suaminya lebih semangat bergereja, lebih bersemangat bekerja, anak-anaknya semangat belajar, semangat beribadah. Dampaknya itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Maka di dalam Amsal, ya, di dalam Amsal, nanti kita kembali ke Efesus lagi. Di dalam Amsal 31 ayat 11, saudaraku, di sana mengatakan ini keunggulan seorang wanita, keistimewaan seorang wanita. Ayat 11 mengatakan hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Yang pertama, keistimewaan seorang wanita itu bisa dipercaya. Bisa dipercaya oleh suaminya. Masalah kesetiaan terhadap pasangan bisa dipercaya. Masalah kejujuran terhadap keuangan bisa dipercaya. Masalah hidup bermasyarakat bisa dipercaya, bisa menjaga diri dengan baik, bisa menjaga kehormatan suaminya dengan baik, ya. Lalu seorang wanita keunggulannya yang dikehendaki Tuhan harus bisa menjaga lidahnya dalam Amsal 31 ayat 6. Di sana ibu-ibu bisa membaca, ya. Kemudian suaminya menjadi beruntung. Buatlah suami, ibu-ibu berkata, aku beruntung punya istri seperti mamah. Jujur, terampil,
ya, memiliki kehidupan rohani yang baik, setia, menghormati suami, jaga mendidik anak-anak, ini suaminya akan berkata, saya adalah beruntung mendapatkan istri, ya. Karena membawa ketenangan, ya, karena memberi semangat, karena memberikan kekuatan dan pertolongan bagi keluarganya, saudaraku. Seorang wanita yang dikehendaki Tuhan di sini adalah seorang yang pandai mengatur keuangan, saudaraku. Diberi banyak tidak habis, mungkin diberi baru hanyalah kadarnya, juga tidak mengeluh dan tidak kekurangan. Inilah wanita bijak dalam mengelola keuangan, sehingga ada masa depan yang baik. Jangan sampai diberi sedikit kurang, diberi banyak habis, ya, ini kacau nanti masa depannya, ya saudaraku. Sehingga dalam masa depannya tidak ada kepanikan, karena semua dikelola dengan bijaksana, saudaraku, ya. Seorang istri yang dikehendaki Tuhan yang bisa membahagiakan suami adalah seorang yang memberi teladan, ya, terhadap pengaturan tanggung jawab, bagaimana dia mendidik, mengatur anak-anaknya dengan bijaksana. Dia juga seorang yang memiliki kemurahan, baik terhadap suami, terhadap anak, bahkan terhadap mertua, terhadap tetangga. Jadi nama baiknya ini terjaga dengan baik, ya. Tidak menyerah dalam sebuah tantangan. Wanita yang tangguh, mereka adalah wanita yang tidak mudah menyerah dengan adanya sebuah tantangan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kemudian dalam Efesus pasal 5, kembali ke Efesus pasal 5, ayat 25 sampai 23 yang mengatakan demikian. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Ya. Supaya dengan demikian ia tidak menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Keluarga Kristen yang dikehendaki Tuhan adalah keluarga jika saudara, bapak-bapak sudah memiliki dan menikah, memiliki istri tentunya, harus menjadi suami yang mengasihi istri dan menjadi imam dalam keluarga. Ini jelas firman Tuhan menekankan di sini. Seorang suami harus, bukan kalau bisa, bukan hanya sebuah harapan, tapi harus memiliki kehidupan rohani yang baik. Tujuannya apa? Supaya bisa menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Ingat, bapak-bapak adalah imam. Imam, ya, di sini harus melayani Tuhan dan keluarga. Seorang imam berarti dituntut untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Seorang imam itu diharuskan untuk memiliki kehidupan rohani yang baik, memahami firman Tuhan, melayani Tuhan, dan bisa memimpin keluarganya semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Seorang pria di sini juga harus menjadi pribadi yang suka bekerja keras,
Tujuannya supaya bisa memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Maka sebenarnya ada kasus-kasus ketika saya dimintain banyak nasihat anak-anak muda, cara khusus dari para cowok-cowok yang masih jomblo dan pernah menyatakan cinta, anaknya mau tetapi orang tuanya tidak mau. Ini banyak kasus, saudaraku. Kenapa ya Om kok bisa seperti itu? Soalnya orang tua itu kan bisa terima kita apa adanya. Kok orang tuanya matre? Ini bukan masalah matre, saudaraku. Saya mau kasih tahu kepada anak-anak muda, mumpung masih muda, semangatlah, yang masih belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ketika sudah bekerja, bekerjalah dengan semangat. Ingat, suatu saat ketika engkau sudah menikah, engkau akan memikul tanggung jawab yang besar. Kenapa banyak orang tua, para gadis-gadis itu banyak menolak anak-anak muda yang dilihatnya belum memiliki tanggung jawab yang baik, belum bisa bekerja dengan baik? Ini bukan masalah matre, saudaraku. Tetapi mereka ingin anak perempuannya itu mendapatkan orang yang bisa bertanggung jawab. Anak perempuannya ingin mendapatkan pria yang sudah siap. Bukan hanya bermodal cinta dan keberanian, tetapi juga tanggung jawab ini penting. Kita tidak boleh menutup mata dengan kasus-kasus ini, Bapak Ibu, bahwa perceraian-perceraian banyak terjadi oleh karena kasus perekonomian. Ya, cinta itu buta, anak-anak muda, katanya. Tetapi dengar, janganlah engkau membabi buta. Konsekuensinya sangat berat. Ini masalah serius sekali dan untuk selamanya kita menikah. Kalau hari ini masih ditolak, berarti jangan menyerah. Tunjukkan bahwa engkau pribadi yang siap untuk menjadi pribadi yang bisa diandalkan, pribadi yang bertanggung jawab untuk istri dan anak-anakmu kelak. Oleh karena itu, demikian juga untuk para gadis-gadis, saya selalu menyarankan, jangan menikah juga berdasarkan harta juga, tapi juga lihatlah kerohanian. Pria yang kau cintai itu, pria yang kau ingini untuk menjadi suamimu itu, lihatlah. Jangan hanya lihat motornya yang bagus, ya, tampilannya yang keren, tapi lihatlah juga kerohaniannya, tanggung jawabnya, kedewasaannya. Supaya rumah tangga kita juga bahagia. Karena kelak dia akan menjadi imammu, saudaraku-saudaraku. Oleh karena itu, seorang pria harus menjadi pribadi yang suka bekerja keras supaya bisa bertanggung jawab. Apapun pekerjaanmu, saudaraku, yang terpenting kau sudah menunjukkan bahwa saudara menjadi seorang yang bertanggung jawab sebagai suami, sebagai seorang pria yang siap bekerja keras dengan ikhlas dan tulus, bahkan bersemangat. Kenapa? Karena engkau ingin membahagiakan keluargamu. Saudara-saudaraku, istri harus tunduk terhadap suami, kata firman Tuhan. Tetapi ini harus saya sampaikan kepada para suami, bahwa suami juga harus tunduk kepada Tuhan. Sebab kalau tidak tunduk kepada Tuhan, maka yang diajarkan oleh suami tidak bersumber dari Tuhan, tapi bersumber dari hal-hal duniawi, bahkan bisa dari setan, saudaraku. Apa yang diperintahkan dari suami bukan berasal dari Tuhan. Kalau suami engkau nggak tunduk terhadap Tuhan, tapi berasal dari keegoisan, ambisi, kesombongan kita pribadi. Kalau suami tidak tunduk kepada Tuhan, ya, mereka apa yang diterapkan dalam aturan-aturannya tidak berasal dari Tuhan, dan ini berbahaya untuk kelangsungan hidup rumah tangga kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudaraku, imam, para suami, para pria, mari kita juga tunduk kepada Tuhan, supaya apa yang kita sampaikan, ajarkan, aturan-aturan yang kita terapkan dalam keluarga kita, sumbernya jelas dari Tuhan, dan itu adalah benar, baik, nutrisi yang baik untuk kebahagiaan dalam rumah tangga kita bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, imam itu harus senantiasa membangun kedekatan dari Tuhan. Maaf kata kalau harus saya sampaikan ini, menurut penelitian dan beberapa pengalaman saya di gereja-gereja, kalau ibadah raya mungkin iya ya. Tapi kalau sudah berbicara tentang doa malam, tentang pendalaman Alkitab, ya,
Ini para pria-pria ini bisa dihitung dengan jari dibanding antusiasnya para wanita. Padahal para pria ini, saudara harus mengerti firman Tuhan. Untuk engkau ajarkan, untuk engkau terapkan terhadap keluargamu. Karena engkau imam, saudaraku. Ya. Seorang imam itu harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan doa malah nitip istri dan anaknya. Loh, bapak kemana bu? Gak ikut doa. Oh, tadi di rumah nonton bola. Tadi nitip saya katanya. Mana ada doa nitip? Kalau kolektor nitip bisa ya dimasukkan. Tapi kalau doa tidak bisa. Bapak, ibu, dan saudara-saudaraku semua, inilah ya. Imam itu harus bisa menjembatani akan apa yang akan disampaikan Tuhan kepada umatnya. Bapak-bapak, mari kita dekat dengan Tuhan, membawa pergumulan. Doakan istrimu, doakan anak-anakmu, bawa mereka kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya melalui perintah, juga melalui keteladananmu yang baik. Karena engkau pun juga seorang pribadi yang cinta kepada Tuhan, pribadi yang taat kepada Tuhan, pribadi yang setia kepada Tuhan, sekaligus pribadi yang tunduk kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan harapkan dari peran bapak-bapak semua. Kemudian dalam Efesus pasal 6, ya, Efesus pasal 6 ayat 1-3 berkata demikian. Ini untuk anak-anak, dengarkanlah ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Puji nama Tuhan. Anak-anak memiliki kewajiban yang sangat mulia, yaitu menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua ini penting karena dampaknya sangat luar biasa. Janji Tuhan sangat luar biasa bagi anak-anak yang menghormatinya orang tua. Menghormati itu melalui perkataan, juga sekaligus melalui perbuatan. Perkataannya yang sopan terhadap orang tua, yang baik, ya, kalau bahasa Jawanya itu ngajeni, seperti itu. Perbuatan kita tunjukkan, ya. Kita juga taat, santun, menghargai. Kalau sekolah juga hasilkan prestasimu yang baik, itu membahagiakan. Kalau sudah bekerja, jangan lupa dengan orang tua, bahagiakan. Ya saudara-saudaraku. Jangan sampai nanti kalau orang tuanya sudah meninggal, wah nangis histeris, padahal waktu hidup tidak pernah diurus sama sekali. Maka di sini mari anak-anak menghormati orang tua, baik melalui perkataan maupun dengan perbuatan kita. Menghormati bukan karena jasa-jasanya, wah karena dia memberikan rumah buat anak-anaknya, memberikan sepeda motor, bukan karena itu. Tapi menghormati karena kedudukan, posisinya, ya, yang sudah ditetapkan Tuhan. Entah orang tua kita kaya atau tidak, entah orang tua kita berpendidikan atau tidak. Kewajiban kita menghormati itu kedudukannya, bukan pada apa yang dia miliki, saudaraku. Banyak cerita-cerita, kasus-kasus di mana kalau orang punya orang tua mungkin tidak berpendidikan, tidak kaya, banyak anak-anak tidak menghormati, bahkan malu mengakui. Ini banyak kasus terjadi. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang ingin sampaikan, hormatilah orang tuamu, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan, saudara-saudaraku semuanya. Ya, karena apa? Tujuannya menghormati orang tua. Firman Tuhan katakan supaya baik keadaanmu, supaya bahagia hidupmu, supaya panjang umurmu. Baik keadaanmu, bahagia itu juga berbicara tentang keberhasilan hidupmu, saudaraku. Hidupmu akan dibuat Tuhan indah.
dibuat Tuhan diberkati, dibuat Tuhan beruntung, berhasil. Dan janji firman Tuhan, anak yang menghormati Tuhan juga akan dianugerahkan umur yang panjang. Maka ini penting sekali buat anak-anak. Banyak anak-anak muda berdoa, Tuhan berikan aku keberhasilan, Tuhan aku minta umur yang panjang. Ini solusinya. Salah satunya adalah menghormati orang tua. Tuhan akan memberkati hidupmu, Tuhan akan membuat bahagia hidupmu, dan Tuhan akan menganugerahkan umur yang panjang kepadamu. Yaitu menghormati orang tua, Bapak, Ibu, dan saudaraku semua. Oleh karena itu, hari ini mungkin kita merasa bahwa keluargaku belum sempurna, Tuhan. Masih banyak kekurangan sana dan sini. Mungkin setelah mendengar firman ini, suami-suami menyadari ternyata aku belum menjadi imam suami yang baik. Mungkin para istri berkata, aku belum menjadi istri yang sempurna, yang baik sesuai firman Tuhan. Anak-anak mungkin berkata, selama ini aku belum bisa menghormati orang tuaku dengan baik. Belum terlambat, saudaraku. Ya, kita bisa berubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi kepada hal yang lebih baik. Namun perubahan itu ada sesuatu yang dibutuhkan untuk kita bisa mengalami perubahan tersebut. Yang pertama, bahwa perubahan itu membutuhkan kemauan dan kesiapan. Ada keinginan yang kuat, ada kesadaran, ada kemauan, komitmen yang tinggi untuk engkau mau berubah, untuk membangun kehidupan rumah tangga kita semakin lebih baik. Tuhan, aku ingin menjadi suami yang lebih baik. Aku ingin menjadi istri yang semakin lebih baik. Aku ingin menjadi anak-anak yang bisa menghormati orang tuaku dengan baik, Tuhan. Ya. Kemudian perubahan itu membutuhkan waktu, tidak bisa langsung, saudaraku. Proses waktu demi waktu yang kita nantikan dari Tuhan. Maka hari-hari teruslah kita belajar. Firman Tuhan akan mengarahkan hidup saudara menjadi pasangan yang semakin lebih baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Perubahan itu memerlukan kedekatan kita dengan Tuhan. Orang ingin berubah, tapi ketika engkau nggak dekat dengan Tuhan, ini susah. Kenapa, saudaraku? Karena ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan. Engkau akan mendapatkan arahan. Tuhan akan menopang. Tuhan akan turut bekerja, mengendalikan hidup kita. Dan saudara tahu, siapapun yang dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu mengubah orang tersebut. Termasuk saya dan saudara. Oleh karena itu, perubahan juga memerlukan keberanian untuk kita berani berkorban dan bayar harga demi mewujudkan keluarga Kristen yang bahagia. Ingat, saudaraku, kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu adalah hadir, dampak dari kehidupan yang didasari dengan firman Tuhan. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Suami-suami, kasihilah kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi, seperti Tuhan mengasihi jemaat-Nya. Anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya baik keadaanmu, bahagia hidupmu, dan panjang umurmu. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa, dan izinkan saya berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen pada kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat. Secara khusus hamba-Mu berdoa buat setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka agar mereka boleh menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang hidup rukun, yang saling mengasihi, rumah tangga yang diberkati, mengalami kecukupan, bahkan hidup dalam kelimpahan di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, menopang para suami, istri, dan anak-anak, agar mereka bisa menjalankan perannya masing-masing dengan baik, dengan bijaksana, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Setiap keluarga yang sedang bergumul dalam persoalan, masalah dalam bentuk apapun, hamba-Mu berdoa, mari Tuhan menjamah. Tuhan menolong, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Oleh campur tangan Tuhan, kami percaya akan mengalami mukjizat,
kuasa dan kemenangan dalam setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Berkati setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh mengalami keberhasilan, mereka boleh mengalami kemajuan, keberuntungan Tuhan, sehingga mereka hidup kecukupan, bahkan kelimpahan, diberkati dan menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia ini. Berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami Indonesia, dari Bapak Presiden, ya, DPR, MPR, para menteri Tuhan, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT Tuhan. Siapapun aparat negara itu Tuhan, memberkati dengan hikmat kebijaksanaan, agar bisa memimpin negeri ini dengan bijaksana oleh karena campur tangan-Mu ya Tuhan. Berkati negeri yang kami cintai ini, jauhkanlah dari kekacauan, jauhkanlah dari mara bencana. Berkati negeri ini kembali pada kemakmuran. Berkati negeri ini Tuhan dalam kedamaian, keamanan, ketentraman yang berasal dari Tuhan. Terlebih kota Sragen yang kami cintai ini, berkati agar ada harmonisasi kerjasama yang baik, guyub rukun bangun Sukowati Tuhan. Diberkati Ibu Bupati kami dan wakilnya Tuhan, memberkati seluruh aparat pemerintahan yang ada di Kabupaten Sragen ini Tuhan, memberkati. Seluruh Kabupaten Sragen diberkati dengan keamanan, ketentraman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.